Selamat datang peserta online training ergonomi dan manual handling PCK3 PT Paya Risa Patra. Perkenalkan, saya Reza sebagai trainer untuk materi kali ini. Teman-teman akan mempelajari mengenai apa itu ergonomi, manual handling, dan hal-hal yang berhubungan dengan tempat kerja. Silahkan disimak video ini baik-baik, semoga bisa dipahami ilmu yang saya sampaikan. Pada materi kali ini, kita akan membagi modul ini menjadi dua bagian. Modul yang pertama, kita akan mempelajari mengenai dasar-dasar ergonomi dan manual handling. Kemudian kita akan belajar mengenai hukum-hukum. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai faktor risiko dari sebuah ergonomi. Yang keempat adalah kita akan belajar mengenai musculoskeletal disorder atau gangguan-gangguan yang mungkin timbul pada saat kita melakukan pekerjaan yang tidak dilakukan secara ergonomi. Secara definisi, ergonomi ini adalah sebuah cara mendesain tempat kerja, cara kerja, alur kerja. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi kemampuan dari seorang tenaga kerja. Kita sadar bahwa manusia memiliki ciri-ciri karakter fisik yang berbeda-beda. Ada beberapa tenaga kerja yang secara fisik dia memiliki tinggi yang lebih, ada yang memiliki tinggi yang kurang, kemudian ada yang memiliki postur tubuh yang besar, ada juga yang memiliki postur tubuh yang kecil. Tentu saja ini akan berdampak pada peralatan kerja yang kita gunakan. Pada saat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ergonomi, ini bisa saja muncul keluhan-keluhan baik itu pada otot maupun pada tulang. Beberapa indikasi yang bisa menunjukkan bahwa suatu tempat kerja itu tidak nyaman atau mungkin tidak ergonomi, salah satunya adalah tingginya turnover. Ketika banyak tenaga kerja yang keluar dan masuk, artinya dia tidak nyaman dengan desain tempat kerjanya. Bisa saja dia dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang terlalu tinggi atau melakukan pekerjaan di tempat yang terlalu rendah, sehingga dia sering mengalami gangguan pada otot maupun sendinya. Beberapa indikasi yang lain, salah satunya juga tingginya kealpaan. Contohnya adalah banyak tenaga kerja yang mengeluhkan nyeri otot atau nyeri pinggang atau nyeri sendi, sehingga dia tidak dapat melanjutkan pekerjaan karena dia merasa saya harus istirahat dulu untuk menyembuhkan nyeri otot ini. Kemudian secara bahasa, ergonomi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ada ergo dan nomix atau nomos. Ergo ini artinya adalah kerja, kemudian nomix atau nomos ini artinya adalah aturan. Aturan yang seperti apa? Aturan yang berhubungan dengan pekerjaan, atau bisa juga disebutkan hukum-hukum yang berhubungan dengan pekerjaan. Sehingga ergonomi ini bisa disebutkan sebagai sebuah penyesuaian pekerjaannya terhadap sebuah individu. Sekali lagi, bukan tenaga kerjanya yang menyesuaikan terhadap tempat kerjanya atau tenaga kerja yang menyesuaikan dengan alat kerjanya, tetapi alat kerjalah yang harus menyesuaikan dengan tenaga kerja. Ketika kita melakukan pekerjaan yang tidak ergonomis, dapat menyebabkan sebuah disabilitas. Contohnya adalah ketika seseorang mengalami saraf terjepit, dia dapat mengalami lumpuh, sehingga karirnya dalam pekerjaan bisa saja selesai atau dia tidak dapat melakukan pekerjaan yang normal kembali. Sehingga ini sangat penting untuk dipelajari, terutama teman-teman yang sering melakukan pekerjaan secara manual handling. Yang diharapkan ketika kita menerapkan ergonomi di tempat kerja, yang pertama ini adalah menurunkan risiko cedera dan penyakit. Kemudian yang kedua ini meningkatkan kinerja dari seorang tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, menciptakan sistem kerja yang aman. Yang keempat, menciptakan tempat kerja yang nyaman. Jadi selain aman juga nyaman. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hidup dan tentu saja endingnya adalah produktivitas kerja. Sehingga target yang diharapkan dari sebuah perusahaan atau sebuah tempat kerja ini dapat tercapai. Ada beberapa aspek yang harus dipenuhi ketika kita ingin menerapkan ergonomi di tempat kerja. Yang pertama adalah aspek fisik dan fisiologi. Jadi aspek fisik ini terkait dengan lingkungan kerja kita. Kemudian bagaimana kita melakukan pengukuran terhadap badan kita untuk dapat disesuaikan dengan sebuah tempat kerja atau istilahnya adalah antropometri. Kemudian ada biomekanik, postur tubuh, dan lain-lain. Aspek yang kedua terkait dengan ergonomi ini adalah aspek psikologi. Jadi psikologi ini juga berpengaruh terhadap masalah ergonomi di tempat kerja. Contoh terkait dengan psikologi adalah beban kerja, kemudian mungkin tuntutan target, kemudian bisa juga masalah-masalah sosial lainnya, mungkin hubungan antar satu tenaga kerja dengan tenaga kerja yang lain, atau mungkin hubungan antara tenaga kerja dengan atasannya. Ini juga mempengaruhi terhadap produktivitas dari seorang tenaga kerja. Yang ketiga adalah
adalah aspek organisasi. Jadi ketika kita ingin menerapkan ergonomi dengan baik di tempat kerja, maka harus ada organisasi yang jelas, di mana organisasi ini bertugas untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko. Baru yang keempat adalah desain sistem kerja. Harus ada desain yang baik mengenai tempat kerja. Bagaimana meja itu disetting supaya dapat sesuai dengan kondisi fisik, kursinya tidak boleh seperti ini, kemudian mungkin lingkungannya seperti ini. Nah, ini yang terkait dengan desain sistem kerja. Secara hukum atau regulasi, ergonomi sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Disebutkan pada pasal 3 bahwa seorang pengurus atau mungkin sebuah tempat kerja ini harus menetapkan syarat-syarat mengenai keselamatan kerja untuk memperoleh keserasian antara tenaga kerja, lingkungan, cara, dan proses kerjanya. Kemudian disebutkan juga pada pasal 9 bahwa pengurus ini wajib menunjukkan pada setiap tenaga kerja, yang pertama adalah kondisi-kondisi yang berbahaya yang mungkin dapat timbul pada saat kita melakukan pekerjaan. Sesuai dengan pasal ini, teman-teman harus mendapatkan yang namanya safety induction di sebuah tempat kerja. Jadi safety induction ini dasarnya adalah dari pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Tujuannya apa? Kenapa harus diberitahu mengenai masalah bahaya dan risiko? Supaya seorang tenaga kerja ini dapat melakukan usaha pencegahan mengenai risiko dari pekerjaannya dia. Ketika tidak dijelaskan, seseorang tidak dapat aware terhadap risiko yang mungkin timbul pada saat dia melakukan pekerjaan. Nah, salah satunya adalah dengan mengikuti training ini. Teman-teman bisa mempelajari, oh ternyata ergonomi itu belajar tentang ini. Oh, pada saat saya mengangkat itu harus seperti ini, seperti itu. Kemudian juga harus disebutkan mengenai cara-cara dan sikap yang aman dalam melakukan sebuah pekerjaan. Jadi ini terkait dengan work instruction, prosedur, dan lain-lain. Kemudian peraturan yang lebih spesifik mengenai ergonomi di tempat kerja, ini diatur pada Permenaker Nomor 5 Tahun 2018. Ini mengenai K3 lingkungan kerja, di mana pada pasal 23 ayat 2 disebutkan bahwa potensi bahaya ergonomi ini meliputi yang pertama adalah cara, posisi, dan postur tubuh yang tidak sesuai saat melakukan pekerjaan. Kemudian yang kedua bicara mengenai desain alat kerja dan tempat kerja yang tidak sesuai dengan antropometri dari tenaga kerja. Artinya desain tempat kerja ini nggak cocok dengan kondisi fisiknya. Dan yang ketiga adalah pengangkatan beban yang melebihi kapasitas. Nah, nanti kita akan belajar seberapa sih sebenarnya kapasitas yang disyaratkan untuk seorang tenaga kerja. Kita juga mengenal beberapa istilah pada Permenaker Nomor 5 Tahun 2018. Ini tentang K3 lingkungan kerja. Yang pertama ada hygiene, yang kedua ada sanitasi, yang ketiga ada lingkungan kerja, faktor ergonomi, dan antropometri. Ketika kita bicara hygiene, ini adalah sebuah usaha preventif atau pencegahan, di mana fokusnya ini lebih kepada kesehatan seorang tenaga kerja atau kesehatan individunya. Sedangkan sanitasi, usahanya ini lebih berfokus kepada lingkungan kerjanya. Jadi lingkungan kerja yang dimaksud pada Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 ini bukan lingkungan kerja yang berkaitan dengan alam. Contohnya limbah, kemudian pencemaran. Jadi bukan lingkungan kerja yang itu, tetapi lingkungan kerja yang dimaksud adalah tempat di mana seseorang itu melakukan pekerjaan. Contohnya adalah tempat kerjanya, kemudian meja kerjanya, peralatan kerjanya, kemudian suhu ruangan, dan semacamnya itu adalah lingkungan kerja. Kemudian ada istilah ergonomi, sama dengan istilah yang tadi, di mana ini adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang disebabkan ketidaksesuaian antara fasilitas dan tenaga kerjanya. Kemudian istilah yang keempat ada antropometri. Jadi antropometri ini adalah sebuah metode atau cara melakukan pengukuran badan kita secara fisik, mungkin panjang tangan, panjang kaki, kemudian tinggi badan, tinggi kaki dalam posisi duduk, dan semacamnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk dapat melakukan desain ulang tempat kerja agar sesuai dengan kondisi fisiknya. Kita juga mengenal istilah manual handling. Jadi manual handling adalah sebuah aktivitas yang dilakukan secara manual oleh tenaga kerja. Baik itu untuk mengangkat, menurunkan, menarik, mendorong, membawa, memindah, ataupun menahan sebuah benda. Cedera yang muncul akibat manual handling
handling ini biasa kita kenal sebagai musculoskeletal disorder atau gangguan pada sistem tulang dan otot. Sebelum kita bicara masalah gangguan-gangguan yang mungkin timbul, kita harus memahami faktor risiko. Faktor risiko ini adalah segala hal-hal yang mungkin timbul pada saat kita melakukan suatu pekerjaan yang tidak dilakukan secara ergonomi, di mana faktor risiko ini terbagi menjadi 3 sumber. Yang pertama, sumbernya berasal dari si tenaga kerja itu sendiri. Kemudian yang kedua, ini bisa muncul akibat satu pekerjaan atau tugas. Kemudian risiko yang ketiga bisa muncul dari lingkungan. Siapa saja sih ya orang-orang yang mungkin berisiko terkena masalah-masalah ergonomi? Yang pertama itu adalah orang-orang yang melakukan pergerakan yang berulang-ulang selama bekerja. Kemudian orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam posisi yang janggal. Dan yang ketiga, orang-orang yang melakukan pekerjaan berlebih atau mengerahkan tenaga yang berlebih. Kemudian yang keempat ini adalah berulang-ulang mengangkat benda yang berat. Atau yang terakhir, kombinasi dari poin 1 sampai dengan 4. Bicara manual handling dan ergonomi, tadi sudah disebutkan bahwa ada musculoskeletal disorder atau gangguan yang terjadi pada sistem tulang dan otot. Jadi musculoskeletal ini dapat muncul ketika tidak ada sinkronisasi atau kesesuaian antara kondisi fisik dengan satu tempat kerja atau metode kerjanya. Manusia itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ini adalah tulang pasif atau passive skeletal system. Kemudian yang kedua ada otot atau yang menggerakkan dari si tulang. Kemudian supaya si otot-otot ini dapat berkoordinasi dengan baik, maka ada sistem syaraf. Jadi ketiga hal inilah yang dapat membuat kita itu dapat melakukan sebuah gerakan. Contoh ketika kita menggerakkan sebuah jari, teman-teman coba saja gerakan satu jari, kemudian raba di area sini. Ini ada otot yang bergerak. Supaya otot dapat bergerak, tentu saja harus ada pengendalinya, yaitu sistem syaraf. Di mana sistem syaraf kita itu terbagi menjadi 2, ada syaraf tepi dan syaraf pusat. Di mana syaraf pusat itu asalnya dari otak, kemudian disalurkan ke tulang belakang, baru disebarkan ke masing-masing bagian. Sistem gerak kita itu terdiri dari beberapa bagian yang lebih spesifik. Yang pertama ini ada tulang, tadi sudah disebutkan, kemudian ada otot, kemudian juga ada tendon atau urat, kemudian ada ligamen, kemudian ada kartilak, kemudian ada syaraf dan pembuluh darah. Bagian yang pertama terkait dengan MSDS, ini adalah tulang belakang, di mana masalah yang sering muncul pada tulang belakang adalah pada sisi bagian bawah atau lower back. Jika kita lihat di sini, ini ada bantalan atau disk. Ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, baik itu mengangkat, mengambil, atau yang lainnya, dalam posisi membungkuk atau dibebankan pada tulang punggung kita, akan terjadi gesekan atau mungkin tekanan pada ruas-ruas tulang, sehingga memaksa disk ini atau bantalan yang ada pada tulang belakang itu mencuat atau keluar. Pada saat keluar, bisa saja pada saat mencuat ini, si disk tersebut akan menjepit syaraf. Inilah yang kita sering dengar dengan istilah syaraf terjepit. Jadi syaraf ini dijepit oleh jaringan yang berada antara tulang dengan tulang atau pada bantalan. Pada saat mengalami syaraf terjepit seperti ini, rasanya itu sangat nyeri ya, dan mungkin teman-teman yang pernah merasakan nyeri tersebut tidak dapat hilang hanya dalam waktu 1-2 jam atau bahkan 1 hari, tetapi mungkin harus berhari-hari. Perlu dipahami bahwa penanganan yang salah pada saat syaraf terjepit justru akan memperparah, sehingga teman-teman hati-hati jika pada saat mengalami syaraf terjepit kemudian dibawa ke tenaga yang bukan medis, yang tidak menggunakan metode yang dianjurkan, karena banyak terjadi hal-hal seperti itu. Ketika terjadi syaraf terjepit kemudian diurut atau mungkin dipijat, justru malah semakin parah dan menyebabkan disabilitas atau mungkin kelumpuhan. Kita dapat melihat pada contoh video ini, ketika kita melakukan pengangkatan benda, baik itu berat maupun ringan dalam posisi membungkuk, tulang punggung kita akan mengalami stretching ya, atau tekanan yang berlebih seperti ini. Kita lihat bahwa sebelah sini ini berfungsi sebagai angkur atau engsel, sedangkan beban yang harus ditumpu oleh tulang punggung kita itu tidak hanya beban yang diangkat, tetapi juga berat dari setengah dari tubuh kita itu menjadi beban yang harus ditumpu oleh tulang punggung kita. Nah, ini yang berbahaya. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya, ketika teman-teman melakukan pengangkatan, usahakan benda yang akan diangkat tersebut itu didekatkan sedekat mungkin dengan badan kita. Kemudian posisikan punggung kita itu tetap lurus seperti ini. Kemudian doronglah dengan kaki. Ingat,
didorong dengan kaki bukan dengan tulang punggung, sehingga tulang punggung kita itu tetap lurus dan tidak mengalami beban. Kemudian gangguan yang kedua yang mungkin muncul adalah gangguan pada lutut. Jika kita lihat secara struktur, pada lutut kita itu ada cairan yang fungsinya adalah untuk memberikan pelumasan pada lutut sehingga kita dapat bergerak dengan bebas. Cairan ini yang disebut dengan bursa. Pada saat kita melakukan pekerjaan yang sering dilakukan dengan posisi berlutut sehingga lutut kita mengalami stres atau tekanan, bursa tersebut ini dapat rusak sehingga lutut kita akan sering mengalami nyeri ya. Dan yang ketiga, MSDS yang terkait adalah pundak. Pundak ini juga sering kita mengalami pegal ataupun nyeri, terutama pada saat kita melakukan pekerjaan yang dilakukan posisinya di atas pundak kita. Jadi ketika kita mengangkat seperti ini kita nggak butuh waktu lama, kita hanya butuh waktu sekitar 5 menit saja. Dengan mengangkat tangan seperti ini, kita akan mengalami pegal pada pundak. Bagian yang ketiga terkait dengan MSDS ini adalah leher. Jadi leher ini juga termasuk salah satu organ yang sering mengalami masalah pada saat melakukan pekerjaan. Jadi ketika kita melakukan suatu pekerjaan, mungkin teman-teman yang bekerja di office mengetik selama 8 jam per hari, kemudian posisi layarnya terlalu menunduk, nah ini juga dapat mengakibatkan gangguan pada leher. Selain itu, teman-teman juga yang mengendarai mobil perlu diperhatikan jangan sampai memasang headrest atau bantalan pada kepala itu terlalu rendah. Jadi posisikan headrest itu berada pada sisi tengah dari kepala, sehingga ketika ada kecelakaan, kepala kita itu tidak overstretching, sehingga tidak mengalami robek pada disk pada leher. Kemudian bagian yang berikutnya yang sering mengalami gangguan ini adalah lengan, tangan, dan pergelangan, di mana tangan kita ini juga terdiri dari tulang dan otot, serta ada urat di situ, ada tendon, di mana tendon ini adalah jaringan yang menghubungkan antara tulang dengan otot. Ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat, kita sering mengalami nyeri-nyeri pada tangan. Kita juga mengalami gangguan pada telapak tangan atau pada pergelangan pada saat kita mengangkat sebuah benda yang sangat berat, atau mungkin tidak terlalu berat tetapi secara grip itu sangat sulit. Contoh, kita mengangkat drum yang tidak ada pegangannya, otomatis pada saat mengangkat drum tersebut tangan kita memaksa untuk mencengkram. Paksaan untuk mencengkram ini juga dapat menyebabkan gangguan pada tangan dan pergelangan tangan. Ini ada beberapa contoh gambar mengenai gangguan-gangguan pada tubuh kita atau kita kenal dengan WMSDS ya, Work Related Musculoskeletal Disorder. Yang pertama ada carpal tunnel syndrome. Jadi pada saat teman-teman melakukan pekerjaan yang repetitif atau berulang-ulang, tangan ini akan mengalami kebas atau mati rasa, biasanya hanya separuh. Atau bisa juga teman-teman yang melakukan pekerjaan menghandle sebuah alat yang bergetar, ini juga dapat menyebabkan gangguan. Kemudian ada muscle strain atau nyeri otot ya, jadi ketika otot itu mengalami robek karena beban yang berlebih, kita dapat menyebabkan nyeri. Kemudian ada low back injuries ya, atau nyeri punggung bagian bawah. Dan yang terakhir ada Raynaud syndrome. Jadi Raynaud syndrome ini biasanya dialami oleh orang-orang yang bekerja pada cold storage, atau dia harus bersentuhan dengan benda-benda yang dingin sehingga tangannya sampai memutih seperti ini. Ini beberapa faktor risiko terkait dengan MSDS. Yang pertama adalah tadi sudah disebutkan ada posisi janggal dan statis atau awkward posture ya, di mana ini adalah posisi yang memberikan tekanan pada tubuh ya, seperti berulang-ulang, kemudian harus meraih sebuah benda dalam jangka waktu lama, berlutut, berjongkok dan semacamnya. Contoh di gambar yang sebelah kanan ya, ini ada orang yang harus mengambil sebuah barang di mana kontainernya itu dalam sehingga dia harus membungkuk. Atau posisi orang yang di gambar yang sebelah kiri, dia harus meraih sebuah tempat yang jauh sehingga dia harus memaksakan badannya. Ini adalah posisi-posisi yang janggal. Berikutnya ada gerakan berulang atau repetitive work. Sebuah pekerjaan bisa saja secara normal dilakukan, tetapi karena dilakukan secara sering, itu juga dapat menyebabkan gangguan pada tubuh kita. Contohnya ini ada sebuah video mengenai orang yang melakukan pekerjaan sederhana, yaitu menggulung kertas, yaitu mulai dengan mengambil plester, kemudian menggulung kertas. Tetapi pada saat pekerjaan-pekerjaan seperti ini, meskipun sederhana, jika dia dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus, lama-kelamaan juga akan menyebabkan gangguan. Bisa juga karena bosan dan semacamnya, itu juga akan mempengaruhi secara psikologis. Sehingga di masa sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan yang repetitif seperti tadi itu digantikan dengan mesin. Nah, ini contoh video yang sebelah kanan. Jadi
proses assembly sekarang sudah digantikan dengan robot yang lebih efektif juga dan mungkin juga lebih cepat dan tidak sampai menyebabkan gangguan. Ibaratnya kalau semisal robot dan mesin ketika ada kerusakan itu terlihat ya dan akan langsung rusak biasanya, atau mungkin secara maintenance lebih mudah kalau ada part rusak bisa diganti. Tetapi kalau manusia ketika ada part yang rusak kita nggak bisa diganti ya. Tangan kita ketika jari kita putus nggak ada spare partnya, nggak ada juga di mall-mall juga nggak ada ya. Jadi ingat bahwa organ kita itu tidak ada gantinya, sehingga teman-teman harus berhati-hati dalam melakukan sebuah pekerjaan. Faktor risiko yang ketiga ini adalah pengerahan tenaga yang kuat. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan yang mengeluarkan tenaga yang sangat kuat berlebih, bisa saja untuk mengangkat, mendorong benda atau menarik tuas ya, ini juga dapat menimbulkan risiko musculoskeletal disorder. Yang keempat ada kontak stres. Jadi jika kita mengamati suatu pekerjaan atau mungkin kita melakukan suatu pekerjaan kok ada bagian-bagian yang pegal ya. Contoh pada saat saya menggunakan mouse pada gambar yang sebelah kanan, kok ada nyeri-nyeri di sini. Ya, jadi nyeri ini diakibatkan karena adanya kontak stres. Jadi kontak stres ini adalah tekanan yang menekan pada sisi tubuh kita. Tekanan benda-benda yang tajam sehingga bagian tubuh kita itu mengalami nyeri. Atau pada saat kita mengangkat sebuah ember dengan grip yang digunakan pada ember tersebut itu sangat kecil, sementara beban dari ember tersebut bisa saja diisi air itu sangat berat, mungkin ada 5 atau 10 kilo. Nah, tangan kita itu mengalami kram ya pada genggaman kita. Nah, ini adalah yang disebut dengan kontak stres. Kemudian yang terakhir faktor risikonya adalah getaran atau vibration. Getaran ini terbagi dua, yaitu getaran yang berdampak pada tangan dan lengan kita atau getaran yang berdampak pada seluruh tubuh atau whole body vibration. Nah, ini punya dampak yang berbeda-beda. Biasanya kalau yang tangan dampaknya tadi ada carpal tunnel syndrome ataupun Raynaud syndrome, sedangkan kalau yang badan biasanya muncul gejala seperti mual, muntah dan semacamnya. Jadi itu adalah modul untuk hari yang pertama. Teman-teman silahkan dapat membaca modul PDF-nya pada Google Classroom yang sudah saya sediakan. Juga dapat dipelajari referensi lain yang saya sudah masukkan juga ke dalam Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.